Halo sahabat Kompas, senang sekali kalau hari ini kita ketemu lagi di obrolan Kak. Obrolan penuh makna. Saya Terence Palar. Saya Mahansa Sinulinga. Mas Aca, Iya. Kita ketemu siapa nih hari ini? Ntar dulu Mbak. Oh, Tempat kita ini beda agak dari beda biasanya ya? nih. Kita bukan di studio kita biasanya. Oke. Ini kita di mana itu sih? Dia. Ini tempatnya ini beda lagi dan tempatnya kalau kita lihat nih ada banyak barang-barang keren. Ya, pastinya ya. Iya. Nah, di sebelah saya ini yang punya nih. Salah satu yang bekerja. Yang di sini ya. Oke. Seru-seruan. Ini namanya Hype Quarters by Kick Avenue ya. Betul sekali Mas. Oke, mungkin Mas Kenalin langsung aja. Oh langsung aja ya? Boleh Oke. dong, kita kenalan. Halo semua, gue Jupaka. Saat ini gue seru-seruan bareng di Kick Avenue. Dan saat ini kita lagi ada di Hype Quarters by Kick Avenue. Oke. Kalau yang sebelah sini siapa nih kira-kira Mas Aca? Coba Pak Terence, siapa nih Pak? Langsung aja kakak, silakan. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Clemens Raharjo, founder dari The Entrepreneur Society, komunitas pengusaha muda dengan visi untuk mempersatukan Indonesia tanpa diskriminasi dan mensejahterakan rakyatnya melalui pengembangan ilmu, edukasi, inspirasi, dan peluang dalam dunia kewirausahaan. Waduh, Lengkap. nobel banget nih. Panjang tadi ya. Oke. Openingnya tuh udah bikin kita lebih percaya diri nih ya. Nah, Oke, Kak Jupaka, Iya. Kak Clemens, selama ini ngapain aja sih? Cerita-cerita dulu dong. Ya. Wah, silakan Kak Jupaka. kalau ya, gue ini kan toko baru kita offline. Biasanya kan Kick Avenue kuat di online marketplace kita. Jadi Sejak tahun berapa ya? 2017. 2017, oke. Kita platformnya dari online. Nah sekarang di website terutama 2023 kita punya turning point, punya offline sendiri, akhirnya punya rumah sendiri yang bisa ngundang teman-teman Kick Avenue, Kick Friends buat datang lihat langsung seperti apa sih kalau belanja-belanja barang-barang collectible. Oke. Jadi lagi sibuk di sini aja, lagi banyak keseruan. Biasanya kita kemarin Halloween bikin yang kayak Kostum horor-hororan party. gitu. Waduh, asik banget tuh. Terus sempat ulang tahun juga kemarin Kick Avenue, kita bikin Kick Avenue Fair, jadi ada ngundang orang. Jadi ya lagi banyak bermain dengan kreativitas terutama di headquarters ini sih. Asik banget ya. Clemens, saat ini lagi ngapain nih? Sekarang lagi interview dengan kakak-kakak, biar santai kita. Jadi kita tuh sibuknya sebenarnya banyak nurturing pengusaha-pengusaha untuk berkembang. Jadi kita banyak kayak komunitas, sifatnya juga sosial, teman-teman bisa bergabung di sana, belajar, dan kita saling berkolaborasi satu dengan yang lain. Gitu. Jadi Kita kesibukannya panggilnya apa berarti? Nama founder dari The Entrepreneur Society atau komunitas tes aja lah gampang singkatannya gitu. Tes. tes. ya. 1, 2, 3. Iya, begitulah gitu kan. Jadi kita banyak kolaborasi antar teman-teman dan harapannya justru nanti ya Indonesia punya lebih banyak pengusaha yang bisa mungkin nanti gantian duduknya di sini. Amin. Siap. Ya. Iya Mbak Terence, ini kan berarti tamu kita kali ini nih yang bergerak di punya usaha gitu ya, pengusaha entrepreneur gitu ya. Nah kita kan pengen tahu lebih dalam nih. Tadi Mas Jupaka udah singgung serba sedikit ya. Mungkin bisa diceritakan Mas, maksudnya gimana sih sampai terjun dalam dunia bisnis gitu ya, dan akhirnya punya usaha seperti ini ya. Mungkin ada rekan-rekan bisnisnya juga ya. Nah itu mungkin bisa cerita. Kick Avenue itu sebenarnya ditemukan oleh 3 orang, Christopher, ada Alwin, dan juga ada Ray. Jadi waktu itu keresahan dari banyak banget barang collectible yang kemudian pengen dibeli orang gitu ya, tapi ragu karena harganya yang mahal. Ini barangnya asli nggak sih? Gitu. Saat itu ada barang asli dan palsu, ada barang yang kita belinya mungkin retailnya 2 juta tapi dijual 7 juta gitu ya. Waktu zaman-zaman ada Adidas Yeezy gitu, macam-macam lah jenis sepatunya. Jadi si Kick Avenue itu mencoba memfasilitasi. Mungkin kalau kita ingat zaman Kaskus gitu ya, ada rekber gitu ya, rekening bersama gitu ceritanya gitu. Jadi sama sih, Kick Avenue mencoba menjawab isu sosial itu dari trust. Jadi Kick Avenue itu memberikan satu platform online saat itu untuk memberikan kepastian bahwa barangnya tuh udah pasti kita kurasi, sudah pasti kita cek dan pasti asli. Karena kalau nggak asli, selama tagnya masih ada, kita pasti ganti dan garansi seumur hidup. Yang penting tagnya nggak dilepas. Jadi sebenarnya isunya muncul ketika banyak orang pengen beli barang mahal tapi takut ditipuin. Nah, jadi kita waktu itu mengambil chance dari situ. Di luar sana ada namanya StockX. Jadi kita juga coba mengambil bisnis model yang sama tapi diterapkan di Indonesia dengan caranya kita waktu itu. Jadi ya berdiri sampai dengan hari ini 2023
baru kita kepikiran untuk bikin toko offline. Nah, jadi ya berawal dari keresahan sih. Keresahan takutnya dapat barang mahal tapi palsu. Nah, itu sih awalnya tuh dulu begitu sampai akhirnya 3 founders itu menemukan satu mekanisme yang positif di mana barangnya, jadi misalnya aku beli dari Mas Aca nih, aku cek dulu nih barangnya asli apa enggak nih. Kalau nggak asli aku balikin. Kalau asli aku kirim nih ke Mbak Terence gitu ya. Mbak Terence sudah oke nih, gue udah terima, oke barangnya sudah confirm, nanti Kik Avenue tinggal bilang oke legit nih, silakan ditransfer ke Mas Aca. Jadi memfasilitasi 2 market tadi gitu, dan kita banyak bergerak di collectible market yang pricingnya lumayan premium gitu. Jadi memfasilitasi biar gak ditipu lah, kan banyak banget ya KW-KW gitu ya, ada yang bilang KW super gitu, barang reject gitu ya. Sebenarnya cuma ada 2 barang itu, asli sama palsu, udah. Nggak ada tuh istilah-istilah yang dibuat-buat tadi. Sumpah ini barangnya defect dikit gitu, nggak ada sih. Udah pasti asli ya asli, palsu ya palsu. Nah, Kik Avenue memastikan itu, walaupun masih ada human errornya gitu ya, tapi kita bisa memastikan itu dan bisa menggaransi itu seumur hidup selama tagnya Kik Avenue nggak lepas di produk yang dibeli. Gitu. Tapi kalau ngelihat latar belakang kayak gitu sebenarnya itu awalnya bukan pengen mendirikan bisnis gitu Mas ya. Jadi lebih ke apa namanya ya, katakan hobi atau emang pengen mengoleksi barang-barang yang ini ya. Oke, jadi sebenarnya bisnis karena sebenarnya kita suka sneakers nih. Cuman ternyata sneakers itu bisa diduitin. Kenapa? Karena anak-anak kita kan founders itu 3 dari US Mas sekolahnya. Jadi waktu di US itu pada nitip. Antriin dong gitu kan. Nah, jadi mereka sendiri bukan kolektor. Ya, kalau aku malah kolektor. Kenapa bisa diajak jadi part of Kik Avenue? Karena kolektor jadi ngerti sepatu nih. Mereka bertiga malah, apalagi namanya Alwin ya, CEO CFO kita itu malah nggak, sepatu itu cuma itu doang. Tapi dia ngelihat ada potensi bisnis di situ, di mana ada margin yang bisa dia ambil untuk memastikan keamanan dari si pembelian collectible item tadi Mas Aca. Jadi menurutku ini dari hobi yang kemudian ada peluang bisnisnya sih. Menurutku, karena ya pasti ada bisnisnya sih Mas, karena duitnya nggak kecil juga kan, kita kan harus menalangi dulu kan transaksi yang cukup besar tadi untuk kemudian memastikan ini legit atau enggak sih. Jadi peluang bisnis itu yang diambil saat itu sih. Gitu. Dulu apa namanya waktu sekolah itu emang tadinya mau sekolah bisnis, emang mau ini buka bisnis atau gimana? Iya, mereka tuh sebenarnya mereka tuh orang-orang punya privilege, makanya kuliah di US gitu ya. Gitu. Tapi kemudian nggak pada mau nerusin usaha orang tuanya gitu. Jadi mencari peluang yang memang di Indonesia belum ada, tapi di luar sana lagi hype. Salah satunya StockX waktu itu, dan di Indonesia belum ada nih yang sesuatu yang yang gede. Jadi mereka ngelihat peluang itu secara, ya maksudnya ATM, amati tiru, tapi yang dimodifikasi adalah cara mainnya sih orang Indonesia. Orang Indonesia tuh nggak mau lama-lama. Jadi kalau udah dibeli nih cairnya kapan nih gitu ya, gelisah gitu kan. Nah, dia memodifikasi itu sehingga marketnya tepat dengan market Indonesia. Itu baru keluar tuh sisi bisnisnya. Oke. Gitu. Menarik ya? Menarik nih. Keren. Kebalik, saya baru mau denger yang tes. Justru itu keren. Saya penasaran Mas Glenn mesti gimana nih? Karena emang sebenarnya pernah denger dulu, tapi nggak tahu namanya apa. Kan ada beberapa teman-teman yang emang suka dan dia hobi juga gitu kan. Saya nggak ngerti sneakers, jadi tetot, mohon maaf ya. Ketemunya di sini ya, tapi insight-nya. bisa ketemu di sini, kayak ingat-ingat karena ada sebutan dulu StockX ini ada di Indonesianya gini kan. Oh ternyata ini baru ketemu sekarang gitu kan. Mantap, keren. Escrow account sebenarnya kan ya. Iya, jatuhnya escrow account. Karena mengamankan dulu kan. Udah oke, confirm baru gue kirim deh duitnya gitu. Kemarin yang rame juga kan tiket konser. Oh iya. Kan akhirnya mohon maaf ya, banyak terjadi penipuan. Kik Avenue hampir mempublish lebih dari berapa puluh tiket dan semuanya aman. Ya, jadi makin naik tuh trustnya gitu ya. Karena ya saat itu kita juga memastikan kan, karena yang beli memang kita, dan kita tahu sellernya siapa aja gitu. Jadi ya itu approve sih, maksudnya. Trust itu tadi ya, trust itu benar-benar trustnya yang mahal sih Mbak, karena barangnya nggak murah. Gitu. Jadi kita mempertemukan antara si pembeli dan penjual tadi, tiket yang mahal waktu itu yang sempat viral dulu, kalau nggak salah Kompas juga sempat angkat 50 juta yang laku tuh. Nah itu tuh tiket di Kik itu yang laku. Oh ternyata di sini belinya. Dan alhamdulillah laku sih. Maksudnya approve, dia bisa masuk gitu loh. Jadi dia bilang nggak apa-apa mahal, yang penting aman. Akhirnya gitu. Padahal tiketnya bukan tiket Kik, itu tiketnya seller tuh. Dia kebetulan berhasil dapet, dia jual iseng naro. Ada orang kaya gitu ya, gue beli aja yang penting gue dapet gitu ya. Aman. Gitu. Karena duitnya baru kita transfer setelah kita pastikan si pembeli ini tuh beneran masuk. Kalau nggak duitnya nggak kita transfer. Oh itu bukan semua staff pada ngantri tuh. Kita nyoba juga sih Mas, nyoba juga, tapi gagal. Di tim gua nggak ada yang dapet loh. Iya, ada satu yang dapet, tapi dia beli, akhirnya dia pakai buat sendiri. Kalau kita bilang mumpung laku nih 20 juta, nggak mau.
Cuan-cuan ya. Anak muda sekarang Susah nggak punya ya. uang, kalau saya pasti jual. Bener kan, pas di akhirnya kan dijual cuma harga retail Iya. lebih Iya, 500.000 kan. iya, iya, Hampir aja dia dapat duit. Oke, Menarik, Kak menarik. Clemens. Nah, Kak Clemens ceritain dong, The Entrepreneur Society itu sebenarnya di latar belakangnya seperti apa sih? Sebenarnya karena waktu dulu lama ngerantau. Kalau gue ngerantau di Melbourne. Jadi 2003 sampai 2014-15. Nah, itu dulu di sana udah dari ngalamin sulitnya sebagai anak rantau. Dibilang privilege ya, puji Tuhan bokap nyokap bisa biayain kuliah. Cuman pada saat waktu itu dolar naik gila-gilaan. pas 2003 Krismon ya? ke 2005, Oh, enggak, sorry. 2003 2005 itu dari 2.500 naik ke 8.000-an lah. Pas lagi lulus tuh jadi efektif budget kan tinggal turun. Jadi kerja di 3 tempat waktu dulu. Nah, dari situ banyak punya pengalaman ngerintis bisnis sampai akhirnya berkarir, terus dapat permanent residence, terus habis itu kerja, terus ngerintis bisnis juga kan. Nah, itu pengalaman yang dibawa sebenarnya karena yang lucu tuh ini, waktu itu pernah ada. Aduh, ini kalau nyebut nggak boleh sebut nama nanti ini lagi kan lagi di era politik. Pokoknya ada waktu itu salah satu yang menjadi inspirasi datang ke Melbourne yang ngomongin bahwa kalau mau Indonesia mau maju tuh perlu meningkatkan kewirausahaan. Oke, Iya. ya. Nah, makanya waktu pas baru balik gitu ke Indonesia karena emang belasan tahun di sana nggak punya temen. Karena teman-teman lama ya udah nggak nyambung, udah nggak connect lagi. Akhirnya jadi kita mulai pertama bikin dari ya event, komunitas ya bisnis untuk sharing, circle segala macam, networking event aja dari kafe ke kafe, dukung dari tempat teman-teman. Dari situ mulai terbentuk. Akhirnya crowdnya minta kalau misalkan kita jangan cuman share networking, tukar kartu nama, karena zaman dulu nggak ada tuh. Ada komunitas pengusaha tapi ya lebih political, kurang resonate. Jadi Iya, pengennya tuh justru kita mau bikin ini secara sosial supaya semua orang yang pengen belajar atau semua yang punya bisnis tuh bisa bergabung, saling network dan kolaborasi. Awalnya dari situ. Terus mulai akhirnya kita bilang katanya mesti ada pengajaran, akhirnya pengajaran kita mulai pertama dari sharing-sharing antar teman-teman sampai akhirnya juga kita pada expert-expertnya mulai berbagi. Dan akhirnya 2017, 2018 kita mulai bikin ada sebulan sekali, sebulan dua kali kelilingan. Akhirnya kita ada 2019 kita udah mulai tulis kurikulumnya. Saya bikin kurikulum dasarnya untuk supaya ngelihat petanya tadi di Indonesia para pengusaha mulai dari yang UMKM yang baru mau terjun seperti apa sampai yang kita mau bawa kemana nih bisnisnya gitu loh. Itu yang kita ajarin. Jadi dulu waktu pengalaman kerja, kenapa saya bisa ngajar ke situ? Dulu gue kerja ini apa ayam goreng. Biasa anak rantau bro, ya kan? Dari ngubek-ngubek ayam, sebut brand nggak tuh? Nggak ya? Ngubek-ngubek ayam tau lah yang multinasional gitu kan. Nah, sampai terakhir tuh 2009-2010 tuh aku di area training manager ya. Jadi kita mimpin yang 5 toko paling ramenya. Nah, ilmu dari situ kita ngomongin SOP segala macam. Itu tuh akhirnya dipakai untuk ngerintis bisnis di sana dan berkembang. Dan dari situ justru pengalaman yang kita bagiin secara sosial, secara gratis dari ngumpul-ngumpul gini itu jadi gulanya. Akhirnya jadi kurikulumnya kita tulis 2019 kita udah bukukan, udah buku yang pertama keluar dan banyak teman-teman yang ngikutin sampai sekarang tuh bisnisnya yang dari tadi mungkin kayak -3 gitu kan istilahnya dari ngutang gesek kartu kredit. Sekarang omset tuh ada yang beberapa udah sampai mau Bukan triple start digit dari itu, nol ya, gitu bukan kan. start dari nol, ini minus Minus makanya. gitu kan, ada beberapa teman-teman kayak gitu. Jadi memang community based marketing, ya community based ya kayak gini tuh sangat-sangat kuat gitu sebetulnya. Kayak ini kita ngomongin kalau tadi sneaker community udah pasti kan, very powerful. Cuman kalau gue nggak ngerti. Kita kebetulan nggak pakai sneakers reguler. Pakai tapi ya udah pakai aja. Udah aja. Mungkin bukan yang collectible sama Iya, gimana iya, kali betul, gitu kan. betul, Yang penting ya udahlah nih matching warna ya udah. Tapi kalau ini kan anak-anak fashionable nih, Cie. Enggak juga. Oh, enggak juga ya. Luxury kan biasanya Oh, iya, benar. malah nggak muncul kan Betul, orangnya kan. betul, Tahu betul. ada aja barang itu. Ya kalau di Entrepreneur Society dibuatnya emang tujuannya tadi biar Indonesia tuh lebih banyak pengusaha dan sebenarnya kalau kita ngelihat dari negara-negara maju kayak di Australia mungkin mereka tuh populasinya tuh mungkin udah punya 7-8% entrepreneurs kan. Nah, kalau Indonesia, Indonesia ya kalau ngomongin statistik apalagi setelah pandemi mungkin 1-2%. Kalau mau jadi negara maju tuh kita perlu sebenarnya backbone dari ya, ekonomi itu ya pengusaha gitu kan. Memang harus hand in hand nanti sama pemerintah gitu. Gimana caranya kayak kita juga banyak dari member-member yang kita udah dukung sampai kita bangun jaringannya. Memang kita tidak pernah langsung sama pemerintah gitu ya istilahnya. Cuman kayak beberapa akhirnya dari expo kita jadi strategic partner, kita bantu ngangkat mereka sampai akhirnya mereka bisa ekspor gitu loh. Pada saat lagi pandemi semuanya collapsing, ada beberapa yang ngirim bumbu gado-gado bisa sampai jualan ke Australia, ke Amerika ya kan. Ya, kita teman-teman juga gitu loh. Jadi sebenarnya nggak bisa lagi hadir ya secara individual ya, semuanya tuh udah harus seperti ya udah ekosistem ya. Betul. Iya, Maksudnya harus satu kolektif, jadi kita bisa maju bareng-bareng gitu. Tujuannya di situ sebetulnya. Oke. Nah ini Mas Jupaka nih, saya tertarik juga sih nih barang-barang ini kan. Tadi kan awalnya kan sneakers ya. Nah terus bisa berkembang sampai sekarang. Nah ini kan bicara produk ya. Kadang-kadang kan orang kalau dia mau terjun ke bisnis, punya produk apa sih gitu ya. Nah kalau dari pengalaman Mas Jupaka sendiri, mungkin bisa cerita Mas, bagaimana sih
melihat peluang pada satu produk dan bagaimana untuk mengembangkannya ke depannya kayak gitu? Oke, sebenarnya dia vertikal horizontal strategi aja sih waktu itu Mas Aca. Jadi memang kita waktu itu ngegemukinnya di sneakers karena jauh sebelum pandemi banyak banget artikel-artikel baru yang bermunculan gitu ya. Lalu peaknya mulai turun kan. Peaknya mulai turun, kita tetap butuh GMV, operation kita masih berjalan, kita lihat ada opportunity lain. Jadi di 2022, 2021, 2022 kita mulai convert ke beberapa bisnis model. Yang pertama sneakers, yang kedua lokal, yang ketiga itu luxury. Nah luxury itu sebenarnya macam-macam, ada apparels gitu ya, ada handbags, ada bags, ada accessory, ada jewelry, ada semuanya lah. Pokoknya akhirnya kita percaya collectible item itu banyak, yang lagi viral apa ya udah semuanya part of Kik Avenue ecosystem. Selama dia bisa viral, bisa bagus kayak Mardi itu kan kaosnya tiba-tiba rame tuh, gentlewomen di Thailand tuh tiba-tiba viral gitu ya. Ya kita provide itu. Selama marketnya ada dan Kik Avenue akan terus eksis. Tapi jangan lupain roots kita di sneakers karena bagaimanapun juga GMV kita masih di drive paling tinggi masih dari sneakers. Sneakers itu tuh kita tuh lagi ngajarin sustainability in a good way gitu loh Mas Aca. Jadi kalau Mas Aca sepatunya masih bagus tapi pengen cari sepatu lain gitu ya jual aja yang second. Masih ada yang mau kok karena ada orang lain juga yang kalau pas beli baru dia nggak ada duitnya. Tapi kalau second kan harganya jadi drop nih kayak beli mobil gitu ya. Ya udah gue mau ngambil. Nah kita tuh bikin marketplace yang kemudian memanfaatkan siklus itu sih Mas. Makanya kalau cuma buat sekedar gaya-gaya, saya tuh punya teman-teman, maaf ya dalam tanda kutip yang memang orang-orang kaya nih Mas. Dia tuh beli tas yang lagi tren. Habis itu dia nggak suka, pada dasarnya emang ikut tren doang, FOMO gitu ya. FOMO ya udah gue jual lagi. Paling dia rugi 1 juta 2 juta tapi trennya nggak hilang karena pada saat lagi tren dia foto-foto tuh. Begitu udah lepas dia tinggal jual. Paling rugi 1-2 juta menurut dia masih make sense gitu. Jadi kayak merek-merek Saint Laurent atau apa gitu, yang penting dia udah pernah pakai, ternyata nggak cocok sama gaya dia, ya jual aja. So siklus sustainability itu yang kemudian kita manfaatin sih Mas. Pada akhirnya makanya 360 campaign-nya nggak akan hilang karena pada akhirnya semua barang yang kita punya hari itu pun punya nilainya kan. Jadi kalau saya lagi bosan nih saya jualnya sepatunya. Harganya bisa miring sih Mas, dan yang paling menarik data statistiknya mengatakan bahwa barang second kita juga banyak yang ngambil. Hampir di atas 50%. Jadi ya sebanyak itu orang pengen kelihatan gaul tapi dengan dana yang terbatas. Gitu. Oke. Itu bicara apa namanya brand-brand yang apa namanya yang sudah inilah ya, yang sudah terkenal lah gitu ya. Betul. Nah, tapi kalau dari Mas Dipaka sendiri melihat kalau potensi brand lokal gitu Mas. Oh banyak. Produk lokal. Banyak. Nah itu apakah ada perbedaan habit atau gimana itu kalau ngeliat? Brand itu gede banget Mas. Tadi kan dibilang sama Mas Clemens kan perlu banyak wirausahawan ya. Nah 2% itu Mas, kalau dikali kita punya jumlah Mas, ada jutaan orang sebenarnya jadi pengusaha sebenarnya. Jadi potensinya ya. Gede banget Mas. Tadi saya sempat ngobrol di sebelum yang kita mulai on cam gitu ya. Banyak banget usaha-usaha kecil tapi duitnya banyak gitu ya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin brand lokal Mas itu sebanyak itu sih Mas. Dan menurut aku kayak hari ini saya pakai ini brand luar Mas. Kalungnya brand lokal. Celananya brand lokal. Sepatunya brand luar, kaos kakinya brand lokal. Jadi sebenarnya sebagus itu brand lokal ketemu brand luar. Kita nggak ngomongin ini dulu, nggak ngomongin harga dulu, kita ngomongin taste dulu deh Mas. Taste aja dulu. Jadi kalau bicara opportunity brand lokal ya Mas, itu gede banget. Kenapa coba? Brand luar tuh udah pasti, kalau kita nggak ngomong native base ya, native base produk itu udah pasti murah karena dia datang dari sana tinggal diimport, dilabelin. Itu saya nggak bisa ngomong, itu dilema kita para pengusaha lokal gitu ya. Tapi kalau bicara terhadap brand yang established Mas, yang tadi kita sebut, itu udah pasti paling mahal Mas. Harga kita udah pasti lebih masuk. Kualitas, mohon maaf nih, kita termasuk salah satu eksportir garment yang secara kualitas top 5 harusnya, bener gak sih Mas? Betul. Top 5. Makanya kalau kita coba jalan-jalan ke Eropa Mas, sakit hati Mas, karena rata-rata made in Indonesia. Terus Kalau labelnya? ngomongin tekstil ya, itu semua brand bermerek rata-rata kalau nggak dari kita, paling dari Turki, yang lawannya itu Turki sama beberapa negara lainnya. Tapi Indonesia itu bagus. Jadi kalau ngomongin taste, nah kalau ada taste udah beda-beda nih Mas Aca mungkin sukanya kemeja nih. Ya udah cari brand kemeja. Aku bisa sebutin 5 sampai 10 brand kemeja Indonesia yang bagus-bagus. Batara sukanya kacamata. Aku bisa sebut ini aja brand lokal. Saturday. Jadi maksud aku banyak banget brand lokal yang bagus banget potensinya. Itu juga kenapa di Kik Avenue kita punya KA Space yang mengendorse brand-brand lokal buat bisa show off di tengah brand-brand luar.
Berarti di sini pun ada ya? Ada, namanya KA Space. Mbak. Tapi itu harus upper market, medium market atau gimana? Curated market lebih tepatnya. Curated Jadi kita market. pilih yang memang secara brand kita suka, maksudnya egonya main nih. Maksudnya jadi main ego, kita suka brandingannya, harganya proporsional. Gitu. Curated boleh lah tuh ya. nanti kalau ada teman-teman ya. Nah, jadi boleh Mas Kemal. Jadi kalau ada brand teman-teman yang pengen coba masuk karena dan jujur gede Mas angkanya di sini karena untuk beli sepatu mahal aja dia bisa, apalagi beli brand lokal. Which is bagus banget sih menurut aku Mas Aca. Jadi kalau ngomongin brand lokal sampai hari ini Kik Avenue komitmen banget pengen gedein brand lokalnya sih. Maksudnya curated brand lokal yang ada di Indonesia, tapi maaf ya masih curated karena kita juga pengennya disejajarkan dengan brand-brand luar yang established ini kan. Jadi memang harus ada seleksi secara menyeluruh sih biar tetap bisa compare sama brand-brand ini. Kaos kakinya nih ada di sini nih Mas dan kualitasnya sama persis sama kualitas brand luar menurutku. Yang harganya maaf ya 1/4 kali. Gitu. Jadi salah satu contohnya itu sih Mas. Kalau brand lokal mah the best Mas Aca, aku sampai hari ini masih nge-mix brand lokal sama brand luar. Setiap hari pasti aku mix. Jarang banget cuman brand luar doang tuh jarang. Gitu. Bagus tuh, suka kayak gini. Kenapa? Karena kita mesti dukung juga gitu. Iya. Harus dong. Makanya kayak kalau tadi sempet ngobrol di luar ini kan kita ngomongin tentang yang kemarin Tanah Abang pada ribut lah apa segala macam gitu kan karena ada marketplace. Untuk jaga supaya produk importnya itu bener, nggak salah kita jaga UMKM, tapi justru kita juga perlu fokus supaya bisa ngangkat gitu loh produk lokalnya, bahkan kalau misalkan bisa kita bersaing di kancah internasional, which is sangat true banget gitu, karena tujuannya ya tujuan kayak tadi, ini begitu dengar kayak gini nih, wah kita banyak bisa kolaborasi Mas, tapi kita lihat nanti yang egonya nyambung. Nah gitu kan, nanti ya mungkin teman-teman dari The Entrepreneur Society saya akan ajak juga untuk bisa ngelihat ya nanti toel-toel egonya Kakak Jupa. Asik. Enggak lah, pokoknya selama keren versi kita Mas gas gitu. Jadi harga nggak ngaruh, karena menurut aku bayangin harganya proper tapi kualitasnya the best gitu kan. Iya. Banyak Siapa banget yang sih. nggak mau gitu ya? Betul. Makanya itu bakal menarik banget sih. Betul. Iya. Sangat mendukung. Mas Clemens, kalau dari The Entrepreneur Society itu ada nggak sih hal-hal yang konkret yang mensupport teman-teman di lokal? Maksud konkretnya gimana nih? Ya pasti kan sering sharing nih, sering bantu teman nih. Kira-kira apa sih bentuk konkret yang dilakukan dalam konteksnya support produk lokal nih? Oke, jadi salah satu dari contoh yang kita sering kerjakan, kita tuh banyak bangun relasi. Contohnya kayak gini tadi, ini salah satu relasi. Nah kita tuh banyak juga jadi strategic partner dari expo-expo internasional. Kayak kemarin kita sempat jadi strategic partner buat, ya ada satu expo yang di J Expo, itu satu booth-nya tuh bisa 70 juta gitu kan. Dan kita bisa kasih ini buat para brand lokal untuk display di sana loh, competing sama mereka gitu kan. Dan ini sebagai benefit, sebagai member di Entrepreneur Society itu bisa dapat, kalau nggak harganya miring, bisa at free of charge. Itu keren banget men, gitu loh. Jadi benar-benar jadi kayak tujuannya tuh supaya bisa kayak contohnya waktu itu ada expo untuk ini F&B. Jadi F&B itu ada dari Singapura, kita pernah kerjasama juga bikin dengan International Food and Beverage Growth Conference. Itu member-member kita tuh dapat 4 booth gratis, itu dapat senilai 3.000 Singapore dollars tuh. Lumayan men kalau kita ngomongin untuk competing ke arah situ. Itu jadi contoh-contoh real. Jadi apa yang kita lakukan, kita juga ada media-medianya, memang medianya itu masih yang inklusif dari kayak member-member kita nih untuk komunikasi antar komunitas. Tapi sekarang e-magazine-nya, terus Instagram-nya, social media juga kita bangun untuk mengangkat mereka gitu loh. Bahkan kayak contohnya ada beberapa expo nih, International Expo coming up nih. Nggak tahu pas nanti udah tayang nih kapan tayangnya, cuman ada beberapa expo di minggu depan itu tuh kita ada 5 moderatornya itu dari member, terus ada 2 narasumbernya juga dari member gitu kan. Tujuannya supaya apa? Buat ngangkat mereka bisa ini panggung internasional nih gitu kan. Jadi ya representing komunitas, tapi mereka kan bisa bawa brandnya mereka masing-masing gitu loh. Jadi tujuannya itu salah satu dari contoh benefit-benefit singkat dan kecilnya gitu loh. Nah kalau yang kita ngomongin dari kurikulum dasarnya yang saya ajarkan untuk teman-teman dari yang kita ngomongin baru mulai bisnis yang benar-benar yang omsetnya belum stabil, sampai kalau kita ngajar biasanya ada kelas 1 sampai kelas 6, itu kurikulum dasar kita. Jadi itu kelas 1, kelas 2 yang belum stabil gitu kan, kita ngeliat yang mungkin masih pencarian jati diri, masih palu gada ya. Kelas 2 udah mulai mengerucut, tapi masih belum punya karyawan, jadi semua masih ngerjain secara ini kan, mungkin yang ngerintisnya dengan tanpa modal gitu. Itu benar-benar kita ada di nurturing benar-benar di ya. nurture di mana nanti mereka ada kurikulum dasarnya, ada LMS-nya, ada recording-nya, ada template-nya mereka bisa pakai. Sampai nanti kelas 3 udah punya omset yang stabil, bisa delegasi sama karyawan kelas awal. Kelas 4 udah mulai ekspansi, udah punya beberapa cabang, mereka udah bisa punya middle level management. Kelas 5 udah punya upper level management, manajemen kelas atas gitu ya. Kita ngomongin dari C-levelnya segala macam sampai kelas 6 mau terbangnya kemana? Apakah kayak kita ngomongin, kalau kita ngomong franchise expo tuh kita kerja sama banyak, ada beberapa teman-teman juga yang kemarin
kita ada dari satu expo di Franchise License Expo itu kita benar-benar ada tiga booth lah, kita ada 6 brand yang bisa kita bawa di sana, dan terus ada beberapa teman-teman yang bisa beli kalau mereka udah mampu. Saya bilang kalau kamu udah mampu, ya kan namanya pameran ya, pamer dong, ya kan lu punya booth lu sendiri, pamer dong, ya sih, masa nebeng yang gratis terus gitu kan. Tapi kalau emang kalau yang baru mulai yang belum mampu nggak apa-apa sih, boleh nebeng di booth kita gitu kan. Tapi di situ justru mereka bisa close itu nyaris kira 3,5 loh, wow, 3 hari men. Itu kalau kita ngomong kayak begitu kan, jadi ya konkret, real gitu contoh-contohnya. Jadi makanya kenapa ya memang perlu move as a collective, majunya secara satu komunitas bareng gitu loh. Kita ekosistem tadi ya. Betul gitu kan. Sampai akhirnya kayak untuk ke ekspor kemarin yang ada expo yang dari China, itu kita dapat red carpet ke sana juga. Ada beberapa yang dia UMKM, dia dari rendang beku yang apa prepack gitu. Bukan beku lah, maksudnya udah prepack gitu ya. Itu sampai diminta katanya kalau orang-orang dari Changsha gitu mereka suka sama yang spices banget nih. Jadi bisa akhirnya dikirim sampel segala macam, lagi proses kan lucu. Ada yang startup di sini dia bikin dari si Bayu, dibikin Mimin itu untuk kayak aplikasi untuk ngebantu gitu kan, SMS Blast itu kemarin gara-gara ikut yang di Flay tadi itu dapat di ini dia. Sekarang koneksinya ke Malaysia, dapat booth gratis di sana, terus habis itu sekarang diundang jadi dapat award di sana kan. Itu for free. Mereka juga wow, itu kayak karena yang ini contoh-contoh yang makanya kenapa kita perlu punya komunitas yang cukup, yang istilahnya apa ya, yang tulus gitu loh, mau ngebantu teman-temannya berkembang. Memang nanti dari kita lagi bangun nih ada podcast studio, kita lagi bangun juga untuk angkat medianya juga buat nanti teman-teman, ya mungkin ngundangnya ada Kakak Jupaka. Udah langsung, udah masuk orsis ya. Tapi kan nanti bisa ngangkat kan, jadi ada yang kenarnya, tapi kita ngangkat yang UMKM-nya juga, ada yang pengusaha yang ininya, kita pengen supaya bisa naik bareng-bareng kolektif gitu. Kita bantu teman ya. Oh ya boleh, siap. Oke. Gitu. Ya itu yang kita kerjakan lah kira-kira. Mas Arca, kayaknya beberapa waktu lalu di Harian Kompas ID juga kalau nggak salah bicara mengenai entrepreneurship ataupun UMKM ini bagian dari ketahanan nasional ya. Iya. Ini gimana nih menurut kakak-kakak ini nih? Berat gak sih pertanyaannya? Silakan, Kakak Jupaka. Konteksnya yang Pak Clemens bilang tadi, kalau negara ini punya entrepreneur yang banyak gitu ya, usahawan yang besar gitu, udah pasti hidup. Karena entrepreneur kayak kita ini mungkin dari 100%, misalnya dari 2% tadi 100%-nya itu 80% pasti menggunakan sources lokal. Pasti. 20% baru yang pinter-pinter tuh yang bisa import, bisa modify something, raw material dari luar dia manage sendiri gitu. Jadi ketahanan nasional part of itu kan sebenarnya. Jadi kalau dibicara semakin banyak pengusaha, ya kita bisa survive kan, yang bisa bikin China itu survive karena mereka pengusaha semua. Rakyatnya bikin sendiri gitu. Jadi makan juga dia desain, apa juga dia desain, ya binatang aneh-aneh aja dimakan gitu sekarang. Sourcesnya pun dari situ ya. Jadi mereka memanfaatkan dia punya ekosistem, dan yang sedih adalah ekosistem kita lebih banyak diekspor kan daripada dimanfaatkan oleh kita sendiri gitu. Jadi sebenarnya keberlangsungan pengusaha itu akan menentukan keberlangsungan Indonesia sampai 2050 harusnya Mbak Trans, karena kita bicara orang-orang yang punya kemampuan untuk mendeliver sesuatu menggunakan output lokal. Harusnya lokal sih Mbak, harusnya ya, karena ya pasti ada beberapa item yang kita beli gitu, tapi kalau dipaksa nih nggak ada barang, biasanya orang-orang itu bisa bikin sesuatu dari lokal, jadi tinggal nunggu waktu di mana orang makin susah gitu dapat dia akan bikin sesuatu, dan banyak banget entrepreneur yang mengusahakan apa-apa tuh dari lokal dengan caranya masing-masing dan works, kayak rendang tadi gitu kan, banyak banget sekarang rendang tuh, bahkan ada rendang jamur, ada apa gitu. Jadi mereka bisa jadi kreatif ya malah ya. Karena dipaksa kan, dia kerja nggak bisa nih, harus usaha. Ya udah dia usaha, ngertinya apa, dia suka makan, ya dia bikin makanan gitu. Ada orang yang bikin usaha karena orang tuanya sakit, jadi dia harus bikin sesuatu yang sehat gitu. It works banyak banget Mbak. Jadi menurut aku ketahanan nasional tuh ya akan menentukan seberapa kuat pengusaha-pengusaha lokal bisa memberdayakan lokalitasnya tadi sih. Gitu sih. Semangat ya kalau ada pengusaha-pengusaha kayak gitu ya. Tapi itu Mbak, maksudnya kan kalau kita ya orang corporate gitu ya, yang sehari-harinya udah apa namanya di perusahaan lah kayak gitu ya mindsetnya pasti berbeda banget gitu. Nah ini yang kita selalu apa namanya mungkin ada pendapat ya, maksudnya apa sih resepnya gitu ya. Ya karena kan
Iya loh, buat nggak banyak gampang orang loh. kan Iya. untuk menjadi entrepreneur tuh kan nggak gampang gitu Iya. ya. Maksudnya barrier-nya tuh mungkin mentalnya apa namanya kan dia ya kan pasti insecure banget ya. Betul. Dia nggak tahu bulan depan apakah apa namanya usahanya Bisa makan akan apa enggak. Iya bisa makan apa enggak gitu ya. Siap untuk ngadepin flop itu ya. Iya, mungkin dari pengalaman pribadi kalau Mas Dipaka Nah, Mas sendiri. Aca, lu apes nanya ini ke gua, Mas. Karena di banyak podcast gua bilang gini, ini adalah ugly truth-nya, Mas. Maaf ya. Ya. Pertama, tidak semua orang menjadi pengusaha, Mas. Oke. Tidak semua orang sudah pasti terlahir tidak jadi pengusaha. Saya tuh pegawai, Mas, dulunya. Oke. Saya dulu motoris di perusahaan rokok. 13 tahun saya kerja di FMCG loh. FMCG, you name it, semuanya nomor 1 di dunia. L'Oreal. Saya pernah di Heineken. Sempurna ya. Iya, jadi saya pernah di Sampurna juga. Jadi saya pernah bekerja di perusahaan itu semua gitu ya. Sampai akhirnya ada takdir yang bikin saya bisa berpartner dengan banyak orang. Salah satunya dengan Kik Avenue. Saya juga berpartner dengan Luna Maya di Nama Beauty gitu ya. Jadi saya sampai pada kesimpulan bahwa tidak semua orang bisa jadi pengusaha sih, Mas. Jadi kalau ditanya tipsnya apa sih? Pertanyaan saya dibalik, Mas Aca. Kenapa harus jadi pengusaha? Itu aja sih, karena kalau pengusaha semua, terus siapa yang bantu si pengusaha untuk jadi pegawainya? Itu sih, itu adalah ugly truth kalau kita bicara soal pengusaha sih, Mas. Karena namanya juga pengusaha ya, dia harus punya kemampuan berusaha gitu ya. Dan ada orang-orang yang memang didesain mengikuti sistem aja. Ya kita sebutnya yang tadi pegawai tadi kan, dia ngikutin aturan baku dan nggak mati juga, Mas, karena ada uang pensiun di situ, ada BPJS TK di situ, ada gaji juga, ada THR, ada bonus juga. Jadi ya dia deserve dengan cara itu juga sih. Jadi kalau tanya gimana, karena jujur, Mas, sampai hari ini aku bilang jadi pengusaha tuh susahnya minta ampun, Mas. Jujur. Saya per hari ini pegang 1.600 pegawai, Mas. It's not easy, Mas, untuk bikin mereka bisa hidup layak gitu ya. Harus bisa punya BPJS TK gitu, nggak gampang. Jadi kalau hari ini saya harus dibilang gimana caranya, pikirin lagi motifnya mau ngapain sih. Gitu. Jadi ya, jadi agak susah. Mungkin Pak Clemens akan punya jawaban lebih relevan. Karena kalau gua tuh agak beda nih lebih kayaknya. ini. Beda nih insight-nya gimana nih? Wah, kalau Lahir langsung jadi pengusaha nih kayaknya. Oh, itu nggak ada itu. Kalau gitu kan. Jadi kalau kita ngomongin tadi sebenarnya nanggepin ketahanan nasional bahwa kita ngomongin ya kalau buat saya mungkin lebih spiritual nih, karena saya lahir dari keluarga dua-duanya profesional. Papa mama profesional tuh. Si mama tuh dulu dia dari penerbangan, dia seumur hidupnya di penerbangan Singapore Airlines. Si papa itu dia partner tapi di KAP, profesional, KAP kantor akuntan publik. Jadi kalau dibilang apakah itu kalau kita tahu ya itu bukan PT, jadi kita ngomongin itu firma gitu loh. Jadi bukan perusahaan yang benar-benar nanti kita warisin apa saham dan sebagainya, nggak ada kayak gitu kan. Jadi self-employed lah mungkin levelnya. Jadi kalau kita ngomong seperti itu, saya selalu bilang, dan saya juga mentalitasnya dulu gedenya itu dari lahir ya pasti ilmu pendidikannya itu kan sama seperti kita ngomongin bahwa ya lahir sekolah kuliah nilai tinggi, terus habis gitu kita Kerja, jadi orang yang nilainya tinggi kerja cari ini, terus nanti ya pindah-pindah kerja sampai posisinya yang tinggi gitu kan, paling begitu. Karena dulu mappingnya seperti itu, karena memang ya dulu pada saat waktu orang tua kita ini jadi zamannya habis perang, terus mungkin nyari kerjaan sulit segala macam, dimana kalau terjun jadi pengusahanya kenapa ya, karena tadi ada unsur kepepetnya juga gitu, karena udah mepet Dikondisikan ya kan udah kepepet, terus justru karena memang kayaknya ada sesuatu yang bisa dikerjakan lebih nih. Nah kalau itu dibilang panggilan itu seperti apa? Jadi mungkin nggak semua orang bisa, kalau bukan mungkin nggak semua orang bisa jadi pengusaha begitu lahir. Tapi proses hidupnya itu kalau mereka mau, kalau mereka ini sama, ada yang gemuk, ada yang kurus ya kan. Kalau gemuk kalau ngelihat nanti di Instagram gitu ya, tahun lalu gue 120 kilo. 3 bulan 24 kilo hilang. Kalau niat bisa gitu kan. Cuman tinggal niat. Tadi kenapanya kan? Kenapa mesti jadi pengusaha? Niatnya apa gitu kan? Kalau niatnya jelas, apa juga bisa, manusia tuh bisa capai. Cuman ya mungkin tadi arahannya dari mana, guidance-nya kemana, itu pathway-nya seperti apa, langkah-langkahnya gimana. Nah mungkin nggak ada tuh yang ngajarin gitu kan, karena kuliah kita nggak ada yang ngajarin jadi pengusaha. Baru-baru akhir-akhir ini mulai diangkat entrepreneurship segala macam gitu kan. Nah kita tuh kalau di entrepreneurship saya ngajarin tuh ilmu praktis, di mana kalau kita ngajarin, ini aku share sedikit nggak apa ya? 4 esensi kewirausahaan. Nggak apa-apa, silakan ini langsung ke tips loh, langsung ke tips ya. Ini kurikulum dasar di entrepreneur society kan ada 4, tadi 6 langkah sama ada 8 core-nya kan. Jadi 4 ini tuh ini yang gue dapetin pas kuliah dulu. Jadi benar-benar karena tadi dolarnya mepet. Jadi yang pertama peluang ada di mana-mana. Kalau mau pengusaha nih, kan nggak pernah ada yang mapping kan itu. Tapi ngelihat peluangnya gimana nih Kak Clay biasanya gitu. Kita kakak Kalau di komunitas semuanya kakak, muda semua kita. Yang kedua nih kuncinya itu fokus bantu orang lain terlebih dahulu.
Oke, bantu orang lain lebih dulu. Rezekinya datang belakangan. Dibukakan ya? Iya, nah kita ngomong kalau gue sendiri gimana lagi kerja susah apa mau jadi pengusaha gimana bantu apa? Dia ngebantuin orang-orang yang kena tipu di luaran kan? Itu menjawab. Ojek online yang jadi tulang punggung perekonomian Indonesia sekarang itu ngebantu abang ojek cari kerjaan, ngebantu kita yang butuh ojek Transportasi ya. ya kan? Sampai sekarang dia ngirim apa semua segala macam tuh jadi backbone dari delivery loh itu kan kita ngomong. Karena bantu orang. Nah, yang ketiga teknisnya ya pertama jual produk, barang atau jasa punya orang lain dulu sampai kita bisa ciptain brand kita sendiri. Jadi mulainya dulu waktu pertama gue jualin apa yang gue bisa jual, bro. Apapun itu, kartu telepon, jualin broker kos-kosan, tour travel, itu ceritanya panjang lagi kalau ngeliat nanti di YouTube tes ada lah. Yang keempat sama ini mentalitas modal, karena orang-orang mikir mau jadi pengusaha itu perlu modal tinggi. Modal itu penting, tapi bukan keharusan. Maksudnya bukan cuma modal duit. Modal ada dulu kerja kan, ada waktu, tenaga, ide, otak, otot, relasi itu modal. Kayak ini punya pengalaman hidup tuh modal. Dulu canvassing segala macam punya relasi itu modal. Mau mulainya pakai duit banyak, ya kalau ada duit syukur puji Tuhan. Kalau nggak ada ya gimana gitu loh. Dan makanya kalau dibilang panggilan, saya selalu bilang pengusaha itu ya perpanjangan tangan berkat Tuhan. Buat sesama. Makanya jadi kalau jadi pengusaha, kalau kita ngajarin itu jangan lu cuma ngayain diri sendiri, we. Ntar mati nggak bawa pulang apa-apa. Gue ngomongnya keras tuh gitu karena ya nanti ujungnya apa? Kalau saya kenapa bangun ini di Entrepreneur Society, bisnis unitnya semua itu tujuannya biar bisa ciptain dampak apa nanti ke depan gitu loh. Dampaknya gitu kan. Gitu. Kalau ngomongin tadi yang sebagai karyawan, kalau profesional mau terjun, ya memang itu perlu belajar proses lagi tuh nyari peluang yang tadinya bulan ini gue makan apa gitu. Itu mesti switching gitu ya benar-benar. Biasanya dapat yang bulanan nih itu udah tenang tuh. Tapi ya ada saatnya kalau misalnya contoh pas lagi pandemi kemarin, pandemi tuh banyak yang konversi itu dari yang full time karyawan mulai jualan risol gitu, terus mulai jualan online sampai akhirnya mulai bikin brand, dia bisa belajar gitu, sampai akhirnya sekarang nggak mau kerja lagi. Akhirnya bisa buka dari toko kue kecil. Ya nggak semuanya seperti itu, tapi mungkin kadang perlu cuman dijorokin dikit aja gitu kan. Tapi bener juga kalau semuanya jadi pengusaha siapa yang kerja? Ya nggak bisa juga, jadi nggak bisa dipaksakan. Tapi kalau misalkan kita ngomong sebagai profesional, kalau ketemu pengusahanya gitu kan, kayak gini dijagain sama dia, itu kesejahteraan. Tadi ngomong BPJS segala macam. Justru cari yang kayak gini yang bisa jagain gitu. Tuh, makanya, jadi itu yang akan nanti ya kesejahteraan tadi kan, kita tugasnya adalah ya bisa mensejahterakan siapapun yang dinaungi sama kita lah ini gitu. Begitu Kakak Jupaka? Betul. Asik. Mantap. Padahal susah itu sebenarnya. Itu berat. Betul. Gue nyaksin waktu pas pandemi bro, itu member gitu kan yang dulunya di mall-mall gede. Ada Sylvia, dia dari Lastik tuh. Gue nyaksin dari dia satu cabang pertama di MKG sampai dia udah terakhir 2019 tuh buka di Plaza Indonesia. Itu mall-mall gede semua Jakarta Surabaya. Pas pandemi gimana habis. Iya itu omset turun, karyawan emang nggak digaji. Wah, ya itu tapi tetap akhirnya berkorban berapa bulan berjalan sampai akhirnya ya kalau udah ada ketahanannya mau ngomong apa gitu. Jadi ya emang kita yang biasanya fighting buat as much itu. Kalau tadi udah denger gini wah udah bagus, asik. Mantap. Kalau konteksnya pengusaha ya, itu ya ini pertanyaan common sih. Visioner gitu ya. Itu kalau seorang dua pengusaha ini nih melihatnya emang awalnya mengawali itu emang gua one day mesti begini, emang gitu nggak sih cara berpikirnya? Atau sebenarnya ya let it go aja gitu? Kak Clement gimana? Ketemu jati diri sama ketemu tujuan hidup tuh setelah 30-an ke atas. Oh gitu? Iya, jadi bangun di Entrepreneur Society ini jadi misi legacy nih. Nah itu nggak pas lagi dari lahir terus lagi kerja terus mulai ngerintis itu langsung dapet gue mau begini enggak gitu kan. Itu ada proses kehidupan, jadi ya memang itu proses yang perlu dilalui dan sekali lagi kita mikir biasanya kalau udah gitu kan baru kepikirnya kayak oh mau dibawa kemana sih ini gitu kan. Nanti begitu kita udah sadar gitu kayak gak ada yang permanen dan suatu saat kita akan berpulang. Itu baru berpikirnya gitu. Jadi kalau bilang visinya ada, misinya ada, pengennya ke sana. Tapi pada saat ngejalaninnya ya kita juga harus bisa fleksibel, mengalir. Karena kita udah punya rencana nih fase 1 sampai fase 7-nya di Entrepreneur Society dengan unit-unit bisnis. Jadi saya bangun ini di Entrepreneur Society sosial. Tapi kita bikin tuh anak-anak perusahaannya, ada Hello Money Morning, branding marketing agency itu yang profitnya mendukung. Terus ada beberapa unit bisnis lain yang profitnya mendukung supaya bisa tetap sosial, ngajar ini. Jadi
ya tetap mikirnya ujungnya nanti suatu saat bisa menciptakan kayak mungkin yayasan, mungkin nanti kita bikin sekolah, itu sekolah yang real. Tapi pada saat lagi perjalanannya, targetnya 5 tahun, 10 tahun, bisa aja meleset. Karena kan pandemi, kita nggak mau tahu ngomong ya. apa? Pandemi kita 2 tahun, pikiran cuma 6 bulan, 12 bulan, tambah 2 tahun, tambah sekarang baru mulai beres, terus mau pilpres. Nah ya kan, ya kita kalau ngomong tetap aja ya, tetap aja jadi, banyak. Ya harus banyak bisa hal fleksibel, tapi visinya harus ada. Ya tapi kalau dibilang pas dari awal semua pengusaha terjun terus sudah punya visi, gue rasa enggak sih. Kayak saya rasa kayak benar-benar mereka yang penting jalan dulu. Dulu Kick ini juga kayaknya awalnya yang penting udah bantuin aja jalan dulu kan. Mau dibawa kemana nantinya, mana kepikir tiba-tiba jualan tiket. Tapi kedepannya gimana? Kick Avenue sendiri ada rencana, pasti ada dong target-target. Ya, kalau bicara visioner ya pasti ada visioner. Karena kan tujuan dari visioner cuma pengen punya bisnis yang berkelanjutan aja sih. Nah, itu tadi muncul kan dari dinamikanya, lagi tren apa ya kita masuk. Tadi dari sneakers tiba-tiba jual luxury bag dan lain-lain. Jadi ya visionernya akan muncul ketika kita pengen punya bisnis yang berkelanjutan aja sih Mbak Terence. Sesimpel itu aja. Karena pengen punya bisnis 10 tahun, ya sekarang sneakers lagi nggak tren ya cari yang lagi tren gitu aja sih. Jadi pasti akan visioner dengan sendirinya sih. Ketika kita pengen bertahan hidup di bisnis model yang ini gitu. Gitu aja. Termasuk adaptasi ya. Adaptasi. Kita nggak pernah tahu wajib kan adaptasi. apa yang terjadi ya. Betul. Betul. Wah, seru ya Mas Aceh ya. Yang penting bisa, kalau saya targetnya nih apapun yang dibangun ini, bahkan gue belum nikah, single, nggak tahu udah ini belum. Udah anak 3. Udah anak 3. Nah, gue tuh pengen kan, kalau saya pengen punya keluarga nanti. Cuman kalau misalnya saya mikirin udah at worst case scenario, ini udah ngomong sama tim legal juga supaya kalau misalkan memang ya nanti bisa dimasukin ke yayasan. Jadi nanti apapun ini pokoknya harus terus berjalan. Jadi dampak itu bisa terus berjalan. Mau sampai ke situ ya. udah nggak ada ya terserah gitu kan. Nah makanya kalau kita ngomongin perusahaan-perusahaan yang gede yang udah TBK, konglomerasi segala macam, mereka berpikirnya gitu regenerasinya seperti apa. Kayak tadi yang penting sustainability-nya bisa terus jalan. Apakah nanti model bisnisnya bisa bergeser, pivot dan yang lain-lain? Walau alam itu mesti bisa adaptif sebagai pengusaha gitu kan. Ini ya wajib. Gue tuh penasaran Mas Aceh, gue mau nanya, itu tuh hanya terjadi di anak-anak urban gitu? Kalian nemuin gak sih di daerah gitu ya? Ada. Saya invest di ada perusahaan kecil di daerah Banyuwangi gitu ya. Sama aja kok Mbak. Sama ya mereka sama juga. balik lagi metode bertahan hidup sebenarnya kan. Ketika dia ada jualan pecel lele gitu ya, sebenarnya gimana cara naikin marginnya gitu. Ternyata es teh manis banyakin aja es batunya gitu. Jadi marginnya lebih tebel gitu. Jadi nggak hanya di urban sih, maksudnya pemahaman ini mungkin dia nggak bisa sampaikan karena kita terpapar komunikasi lebih sering. Cuman metode bertahan hidup itu dialami oleh semua orang sih Mbak Teres menurut aku. Cuman penyampaiannya pasti beda-beda. Cuman kan banyak kalau di luar sana kan ada orang grosir gitu. Gimana caranya sih dia bisa nentuin mana yang dia mau pinjemin uang, mana yang enggak gitu kan? Dia kan ada kan yang orang Bu besok bayarnya gitu ya. Dari mana sih kita punya ke visibility nentuin ini bakal bisa bayar, ini enggak gitu. Tapi mereka punya intuisi itu karena itu yang menurut aku kemampuan bertahan hidupnya gede sih. Jadi nggak cuma di urban sih, bahkan di luar sana di rural pun banyak bahkan di secondary city mereka pasti punya kemampuan bertahan hidup sih dengan bisnis model itu. Jangan dalam arti gini ya, mereka malah bisa jadi lebih terbiasa ya karena sourcesnya tadi tuh mereka bisa dapatkan, bisa olah dari itu tuh kan kayaknya unik banget ya. Terus komunikasi mereka kan terbatas, jadi mereka terbiasa untuk tidak membandingkan kan. Yang penting gua bertahan hidup aja buat hari ini gitu. Jadi itu malah mereka bikin lebih bagus. Itulah kenapa orang-orang urban suka datangnya ke daerah. Karena potensi bisnis gede. Epicery itu kan startingnya dari bisnis model di Lombok dulu kan. Kecil banget, sekarang lihat triliunan. Jadi pasti kalau orang urban yang pintar dia larinya ke rural. Karena di situ banyak opportunity yang gede banget dan mereka tuh lebih legowo dalam melihat duit gitu, dalam melihat bisnis itu lebih luas gitu loh. Kayak ya udah, yang penting keluarga saya sehat gitu. Ini anak saya nanti kalau saya amit-amit saya umurnya pendek, dia masih bisa hidup dari bisnis saya. Nah, itu kalau orang-orang urban pinter tuh kami pun mulai bergeser ke rural punya strategi sih Mbak, sejujurnya. Gitu. Satu sisi ya tadi ya bisa bantu teman-teman kita di manapun ya. Iya, itu lebih penting lagi sebenarnya Mbak Teres. Tapi poinnya adalah dimanapun menurut aku sama aja sih. Sama aja ya. Selama ngomongin usaha dan kejepit, pasti mereka akan punya power gitu loh. Mendadak kreatif aja ya. Jadinya. Mendadak paksa pinter gitu biasanya. Gitu. Kejepit. The power of kejepit. Itu dia makanya. Bagus. Ya kalau ngomong itu yang rural itu jadi refleksi waktu
Ini makanya kalau sebagai pengusaha kita mesti bisa ngelihat juga ya opportunity, Iya, pivot gitu. Ada ini pas lagi awal-awal pandemi kan di Instagram tuh saya posting ya buat teman-teman yang ngalamin dampak pandemi mau free mentorship buat Zoom. Awal-awal kan ya udah kita give aja karena emang lagi semuanya slowing down, pada bingung mau ngapain. Gue punya banyak waktu, bosen. Jadi udah kan free mentorship ada slot daftar. Nah udah ini ada satu dia warung di Gunung Kidul. Oh ya? Namanya warung Cakmun, Instagramnya warung Cakmun dulu. Jadi dia jualan bakso dari generasi orang tuanya, papa mamanya. Dia kuliah sempat di Jakarta, terus habis itu balik lagi tuh pas pandemi kan terusin gitu. Biasanya itu tuh rame gara-gara ada turis dateng segala macem ya kan. Itu udah di pinggir jalan, legendaris itu, bakso legendaris, bakso Gunung Kidul kan, warung Cakmun. Cuman pas lagi pandemi ya gimana, orang lockdown mau mudik aja susah, gitu kan. Nah justru itu kita bilang, kamu mesti bisa transisikan mulai online apa segala macem. Akhirnya dulu kalau posting cuman foto mangkoknya ya kayak bami bekas ada saus segala macam, gitu. Tapi bilang fotonya ya cantikan dikit, ditaruh di meja, ada propnya, jangan dicampur sambelnya gitu kan, kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak minimal jangan foto barang bekas. Terus desainnya gratis-gratis pakai Canva, aplikasi yang mana yang bisa gitu kan. Akhirnya mulai ngikut diajarin gitu kan. Terus akhirnya mulai bisa ini pakai ojek online. Tadi cuma nunggu bola sepi. Mulai bisa jemput, aku bilang coba deh itu teman-teman tetangga gitu kan, lu anterin gratis ongkir atau apa, mulai sampai akhirnya terus dia mulai belajar bikin beku ya kan, terus bikin sampai akhirnya pernah dikirimin paketnya pakai keranjang apa yang kotak tapi kayak apa anyaman gitu kan, besek. Ya kan terus itu beku, kuahnya dibekuin, ini dibekuin, semua dipisah gitu kan, ada tulisannya, ini bagus nih proper. Akhirnya jadi setiap waktu itu paket lebaran gue kirimin teman-teman gitu kan. Jadi dia bisa kirim, malah tadinya jadi kalau ngomongin pandemi tadinya yang biasa cuma nunggu orang datang yang tadi turis cuma lingkupnya segitu, justru dengan ada pandemi lu punya market jadi kayak ya kalau saya bilangnya dunia baru tanpa batas. Jadi benar-benar akhirnya dia bisa jualan sampai ke Cibubur, sampai kemana, ke Kalimantan. Ya, tapi ya kalau pesannya cuma satu porsi ya rugi ongkir sih. Tapi kayak gitu kan dia jadi wah ini senang. Kayak sekarang dia jual sambel, dia bikin sambelnya di package gitu segala macam. Jadi yang kayak gitu-gitu loh, itu tadi memang perlu adaptifnya segala macam ya. Kepepet itu ya ide-ide gilanya keluar gitu. Akhirnya muncul dengan sendirinya gitu. Betul, situasi tertentu juga ya. Jadi dipaksa go digital ya kayak gitu. Iya, makanya waktu itu kan. Lucu tuh, itu saya selalu bawain tuh jadi contoh tuh dia tuh. Nggak tahu sekarang udah lama nih, udah lama hilang konten sama warung Cakmun. udah sibuk lagi kayaknya. Lagi ke sana. Udah rame lagi kali ya. Iya. Gimana Mbak? Aduh, Mas Aca, kayaknya kalau ini kita penasaran ya. Tapi belum ingin beralih kan, masih sama aja katanya. Mau di corporate atau mau jadi pengusaha, selama niatnya ya. Oke. Seru banget untuk obrolan kita hari ini. Pastinya kita yakini bahwa mengawali sesuatu nggak melulu hanya untuk kepentingan sendiri gitu ya, tapi kita memikirkan juga untuk kepentingan orang lain, dan usaha itu bisa berkembang dengan sendirinya, visi itu bisa terbangun dengan sendirinya, yang pasti niatnya harus dan spiritnya harus juga harus kuat ya untuk ngadapin situasi yang kita nggak pernah tahu ke depannya seperti apa. Adaptasi juga penting. Mas Aca, ada lagi yang mau dicolek dari dua sahabat kita ini? Kalau denger dari dua tamu kita hari ini nih banyak insight sih, dan saya pikir ya kita nggak perlu ini ya, semakin banyak insight karena begitu dinamis ya, dinamis, dan justru emang harus open mind gitu. Jadi ya semoga percakapan kita ini juga membuka wawasan buat dari audiens Kompas ya. Ya semoga bermanfaat lah. Dan banyak hal juga sebenarnya dari Harian Kompas ID ini memuat perkembangan entrepreneurship ataupun misalnya bagaimana kita menghadapi situasi ke depannya. Dan ini juga bagian dari ekosistem peran media dalam mendampingi para pebisnis. Oke, para sahabat Kompas, demikian pembicaraan kita kali ini dengan narasumber kita yang keren-keren ini ya. Dan mungkin kalau sahabat Kompas pengen tahu lebih lanjut ya, tentang para narasumber kita ini, mungkin bisa dihubungi di mana? Mungkin bisa. Silakan. Langsung aja ke @kick.avenue. Oke. Ini apa nih? IG. Oke. Nanti yang jawab DM gue langsung. Kakak Jupaka mau Instagram pribadinya? Oh, Instagram pribadi saya @mjupaka. @mjupaka. Kalau saya Clemens Raharja, dan nanti untuk tahu di Entrepreneur Society komunitas pengusaha.tes. Asik. Ya, Instagramnya ya, TikToknya kalau Clemens Raharja dua-duanya. So, silakan teman-teman. Komplit lah. Semoga jadi berkat.
Oke. Ya sahabat Kompas, kita akan akhiri obrolan seru kita kali ini. Sampai ketemu di obrolan Kak berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa.